Halo Pisces, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, bahagia selalu, dan apapun yang kalian harapkan atau inginkan segera terwujud menjadi kenyataan. Amin. Oke, kali ini kita buat general reading ya. Dan sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan ini. Ya, tapi ingat ini juga nggak resonate untuk kamu semua, ambil baiknya aja. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, tetap bijaksana menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi ya, kontaknya ada di keterangan profil ya atau di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain bisa cek di beranda atau list video channel ya, sifatnya timeless, bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini. Untuk tema kali ini adalah kata yang ingin dia sampaikan ya ke kamu, kata yang tak bisa dia ucapkan, yang tak terucap ya, tapi kalau dia bisa mengungkapkan ya, ingin dia menyampaikan hal ini ke kamu gitu. Banyak hal yang mengingatkan aku sama kamu. Andai kamu tahu, banyak hal sekali yang mengingatkan aku tuh sama kamu. Ya. Jadi, kamu itu bukan orang yang mudah dia lupakan ya. Ini tentang tempat, tentang mungkin tempat ya, maksudnya tempat ini ya mungkin ketika dia pergi ke restoran mana gitu ya, kamu pernah makan di restoran itu, nah itu pun dia ingat kamu. Kemudian dia dengerin lagu apa gitu ya, kamu dengan dia mungkin pernah dengerin sama-sama, nah itu pun dia ingat kamu ya. Atau dia pernah jalan ya, jalan itu pernah kalian lalui bersama, nah itu pun ingat kamu. Nah di sini banyak hal pokoknya yang mengingatkan dia sama kamu. Oke. Jadi kamu itu bukan seseorang yang mudah dia lupakan. Itu salahku, tapi aku menyalahkanmu. Ya di sini kayak dia itu tahu bahwa dia itu merasa bersalah ya. Dia tahu bahwa dia yang salah gitu loh, tapi dia malah menyalahkan kamu. Gitu. Ya kalau dia bisa bilang sama kamu ya memang aku salah ya, tapi aku menyalahkan kamu. Jadi kayak ada penyesalan, kayak pengen minta maaf gitu. Seperti itu. Sekarang saatnya aku sembuh di sini ya. Sekarang saatnya aku sembuh. Oke. It's time for me to heal now. Di sini aku merasa dia tahu dia sakit. Dia menganggap dirinya sakit. Gitu ya. Dan saat ini udah waktunya dia sembuh gitu. Dia harus sembuh gitu. Dia menyadari sesuatu nih. Karena trigger dari koneksi kamu dan dia, atau melalui koneksi kamu dan dia ini, melalui hubungan kamu ini, dia menyadari sesuatu. Karena di sini ada healing, tentang healing. Jadi dia nggak hanya menghealing dirinya karena kecewa atau patah hati atau sakit hati karena hubungan ini ya, tapi juga masa lalu ya. Dia punya sesuatu di sini ya, mungkin trauma masa lalu ya, inner child gitu, apapun itu di sini. Yang jelas dia tahu di sini ya, karena dia juga merasa bersalah gitu ya. Dia tahu ada sikap dan tindakan dia itu yang nggak seharusnya gitu, dan itu adalah istilahnya bentuk dari rasa sakit dia sendiri gitu, atau trauma dia sendiri gitu loh, kayak dia pantulkan gitu loh, kemarahan dia, kekesalan dia, kayak seolah-olah tuh dia luahkan gitu ya ke kamu, atau tindakan dia sebelumnya itu bukan karena kesadaran dia ya, tapi karena pengaruh dari luka dia di masa lalu itu. Nah kayak gitu loh istilahnya ya. Makanya di sini saatnya aku sembuh gitu ya, udah saatnya aku sembuh gitu ya, seperti itu. Jadi di sini juga ada perubahan ya dalam dirinya dia, ada kesadaran gitu. Kemudian di sini kamu adalah hal yang terbaik
yang pernah hadir di dalam hidupku ya. Kamu yang terbaik ya kan. Makanya tadi gue bilang di sini banyak hal yang mengingatkan kamu pada banyak hal yang mengingatkan dia sama kamu gitu. Ya, karena ya itu, kamu yang terbaik ya. Kamu adalah hal yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya dia. Jadi kamu bukan orang yang mudah dia lupakan begitu aja. Seperti itu. Karena dari kamu juga dia sembuh gitu loh, menghealing dia. Kamu itu membantu healing dia gitu loh. Walaupun di sini kesannya sangat menyakitkan ya, ada luka, kecewa, kesedihan, patah hati, air mata gitu ya. Tapi itu proses sebenarnya gitu ya. Proses untuk menghealing juga dari luka dia di masa lalu sebelum dia bertemu atau bersama kamu gitu. Tapi di sini merasa kamu adalah yang terbaik dalam hidupnya dia. Jadi dia itu belum pernah ya bertemu dengan seseorang yang dia rasa itu terbaik ya, atau kayak lebih baik dari kamu, itu belum pernah gitu loh. Bahkan mungkin kalau misalkan setelah kamu dia mungkin mencoba untuk menjalin hubungan baru dengan seseorang, itu rasanya beda banget, gak sama seperti kamu gitu ya, seperti itu. Jadi kamu itu gak ada yang bisa, katakanlah gak ada yang bisa melebihi kamu gitu loh, gak ada yang bisa menggantikanmu kayak gitu istilahnya ya. Jadi kamu itu spesial banget di sini. Oke. Kemudian di sini ada, kita berdua tahu bahwa aku bukan orang yang tepat buat kamu. Jadi dia merasa ini kamu itu bukan orang dia merasa dia bukan orang yang tepat buat kamu. Ya, ada perasaan seperti itu. Oke. Mungkin kadang dia merasa tidak yakin dengan hubungan ini gitu ya, dulunya waktu kalian bersama gitu, karena ada perbedaan antara kamu dengan dia. Dan juga mungkin kalian sering bentrok gitu ya, dan di saat itulah kayak dia ngerasa nggak cocok gitu ya, atau nggak tepat gitu loh istilahnya. Kemudian juga cara dia mungkin bersikap, bertindak, ataupun memperlakukan kamu gitu ya, mungkin dirinya ngerasa melihat sikap kamu, tingkah kamu yang selalu marah, atau kalian sering berantem, ini yang membuat dia justru semakin merasa dirinya bukan orang yang tepat gitu. Istilahnya tuh seperti itu. Ya, kayak selalu mengecewakan, atau mungkin memang ya karena nggak ngerasa nggak cocok gitu loh. Ya. Di sisi lain memang dia ngerasa nggak cukup baik gitu loh buat kamu. Gitu. Kayak merasa tuh dirinya tuh kurang gitu loh. Tapi untuk sebelumnya ya, aku bilang ini untuk sebelumnya, walaupun dia sadar dirinya itu nggak cukup baik untuk kamu atau memperlakukan kamu, tapi di sini kayak orang yang apa ya, tidak mau berusaha ya, tidak mau berusaha, tapi lebih ke melepaskan. Jadi kayak gini loh, aku ibaratkan nih gini, bentar, kayak dia tuh melepaskan kamu biar kamu itu bisa bahagia gitu loh dengan orang lain. Karena yang dia rasa ya, menurut dia ya, dia bilang dia tuh kayak berpikir seperti ini, aku kayaknya nggak bisa bahagiain dia deh, lebih baik aku lepasin dia biar dia itu bisa bahagia dengan orang yang lain. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Jadi kayak orang ini tuh ngerasa nggak cukup gitu loh, nggak cukup bisa atau mampu gitu. Makanya di sini kayak ngerasa nggak tepat gitu loh untuk kamu gitu loh. Di sini juga dia merasa kamu juga tahu itu gitu loh, bahwa dia itu bukan orang yang tepat untuk kamu gitu. Karena di sini kita berdua tahu gitu loh, kita berdua tahu bahwa aku bukan orang yang tepat untuk kamu, seperti itu. Jadi kayak ngerasa nggak tepat, nggak pantas, especially kalau kamu ini punya perbedaan dengan dia ya. Perbedaan adat, budaya, agama gitu loh ya, kepercayaan gitu. Ini kan perbedaan yang sangat benar-benar mendasar gitu ya. Tapi mungkin menurut kamu ngerasa kecewa. Kenapa? Karena di awal itu kamu benar-benar berharap ya sama dia, kalau dia tuh bisa ngerti ya. Karena apa? Ya itu, kalau kalian ada perbedaan adat, budaya, agama, usia, itu kamu ngerasa kayak
pengen dia itu tahu kalau aku tuh bener-bener mau sama kamu, aku tuh bener-bener pengen sama kamu. Kalau aku nggak pengen sama kamu, nggak percaya sama kamu, aku nggak akan mau sama kamu. Karena udah tahu dari dasarnya aja udah tahu kita tuh banyak perbedaan. Nah, kamu tuh mikirnya seperti itu, sedangkan dia beda di sini. Dia nggak mikir sampai ke situ gitu loh, ya. Makanya di sini kayak setelah dijalani kok jadinya seperti ini gitu ya, kamu kecewa banget di sini gitu ya. Jadi yang sakit hati itu sebenarnya nggak cuman kamu, tapi dia juga gitu loh ya. Hanya saja dia ini cara berpikirnya tuh beda dengan kamu. Kalau kamu tuh maunya tuh kayak dia ngerti, kemudian dia berubah, kemudian memperjuangkan kamu gitu ya, seperti itu. Tapi dianya enggak, dianya kayak lebih melepaskan gitu loh, biar kamu tuh bahagia dengan orang lain. Nah, disitulah kekesalan kamu gitu, karena enggak sesuai dengan yang kamu harapkan gitu. Kamu tuh pengen tahu bahwa itu ya, apa yang kamu lakukan itu benar-benar karena kamu itu pengen sama dia gitu loh, mau sama dia gitu. Kalau sudah menikah pun juga nggak pengen adanya perpisahan, tapi pengen untuk sekali sampai menua bersama atau seumur hidup selamanya. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Tapi dia berbeda di sini gitu ya. Setelah dijalani ngerasa dirinya nggak cukup baik, dia nggak melihat dari sisi itunya, tapi ngelihat dari sisi yang saat itu gitu loh. Saat itu, saat kalian bersama kemudian saling bertengkar itu, jadi dia nggak ngelihatnya dari nilai yang pertama tadi gitu loh. Sedangkan kamu tuh ngelihatnya lebih ke awal sampai keseluruhan gitu. Sedangkan dia tuh enggak, dia kayak lebih ke saat ini gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Yang dilihat tuh saat ini. Makanya ketika terjadi hal-hal seperti itu, dia kayak lebih ke mendorong kamu pergi gitu, kayak lebih baik oke, kayaknya aku nggak bisa bahagiain dia deh, lebih baik aku melepaskan dia biar dia itu bisa bahagia dengan orang lain gitu. Aku kayaknya nggak cukup bisa buat dia itu bahagia gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, seperti itu. Tapi ternyata setelah dia mendorong kamu pergi, dia sulit ya untuk melupakan kamu. Dia merasa kamu yang terbaik yang pernah hadir dalam hidupnya dia. Karena ya itu, dia baru sadar di sini melihat kamu itu sepenuh hati gitu loh. Tulus gitu loh, istilahnya tuh kayak gitu. Kita lihat lagi di sini ya untuk zodiak dia. Oke, di Sun, Moon, Rising, and Venus-nya ada Aquarius, di sini ada Virgo, ada Libra, ada Aries, kemudian ada Taurus. Oke, tapi ini nggak jadi patokan ya. Ini aku tariknya untuk energi yang paling kenceng saja. Ya, jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.